3 sidik jari itu hanya satu yang dapat dilakukan identifikasi. 2 itu bisa saja karena cuaca, karena kondisi sidik jari itu tidak bisa diidentifikasi ataupun dilakukan pengujian sehingga belum dapat. Harus dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam. Kemudian juga dengan Dion, kami minta diperdalam. Karena pada saat almarhum masih hidup, itu didampingi oleh 2 orang. Selamat malam. Kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panganiban memasuki babak baru. Tim kuasa hukum mengklaim menemukan fakta-fakta baru dari kematian diplomat muda tersebut. Kasus yang awalnya diduga sebagai bunuh diri kini memasuki babak baru. Temuan-temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan besar, apakah ini jejak kunci yang dapat mengubah arah penyelidikan polisi atau justru menambah misteri. Polisi pun menegaskan kasus ini belum ditutup dan masih terbuka terhadap informasi baru. Kita akan ulas sesaat lagi di Prime Plus bersama saya Elvira Karunisa. Dan untuk mengulas apa saja kemudian fakta-fakta baru dan dampaknya terhadap penyelidikan kematian Arya Daru sudah hadir bersama kami. Saya perkenalkan yang pertama kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo. Pak Nikolai, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir kriminolog dari Universitas Indonesia, Ibu Hanifah Hasna. Bu Hanifah, selamat malam. Malam, Mbak Elvira. Dan juga psikolog forensik, Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga analis senior drone emprit, Rizal Nova. Kak Nova, selamat malam. Malam, Elvira. Baik, terima kasih. Dan juga sudah bergabung melalui Zoom mantan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira, Baik. selamat malam semuanya narasumber. Terima kasih sudah bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Saya ke Anda terlebih dahulu karena memang ada fakta-fakta baru yang disampaikan kepada publik setelah bertemu dengan pihak penyelidik. Mungkin bisa kembali disampaikan kepada kami, apa saja yang waktu itu disampaikan? Ya, sebelum saya sampaikan, saya ingin sampaikan falsafah saya ya. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, jangan memutarbalikkan kebenaran, jangan memanipulasi kebenaran. Karena nanti Anda akan dihakimi oleh sang kebenaran. Oke. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa sedalam-dalamnya bangkai itu dikubur, akan tercium juga. Itu. Dan fakta kami temukan itu. Jadi kami pada tanggal 26 November yang lalu, kami mendapat undangan dari Dir Reskrim Polda Metro Jaya. Undangan itu ditujukan kepada Ayahanda Daru, Pak Subaryono, kemudian kepada istri almarhum, Meta Ayu Puspitantri. Namun karena kedua orang tersebut dalam kondisi yang tidak sehat, dan karena mereka sudah memberikan kuasa kepada penasihat hukum, maka sesuai dengan tusi dari penasihat hukum, kami mewakili kepentingan hukum daripada kedua orang tersebut. Dan kami sudah mendapat kuasa itu dari tanggal 22 Agustus yang lalu, di mana mereka meminta untuk kasus ini diungkap seterang-benerang, pun dengan adanya privasi mereka minta untuk kita menghubungi polisi untuk membuka privasi itu. Apa sebenarnya privasi itu? Jadi dari pihak keluarga aktif meminta. Aktif meminta itu. Sehingga kami berupaya setelah menerima kuasa untuk bertemu dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menteri Luar Negeri. Kami ketemu Pak Sugiono, dan Pak Sugiono menyatakan bahwa sangat berterima kasih adanya penasihat hukum dari keluarga, sehingga penasihat hukum bisa membantu pihak Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Karena jujur saja ini baru pertama kali dialami oleh Kementerian Luar Negeri sejak Indonesia merdeka, kasus seperti ini. Sehingga Pak Sugiono minta supaya kita buka seterang-benderang. Dan ini juga supaya menjaga diplomat-diplomat lain, artinya menjaga psikologi mereka,
sehingga mereka juga tidak terganggu secara psikolog dengan peristiwa-peristiwa ini. Karena ini mental mereka juga cukup down. Itu kami temukan ketika kami di Kementerian Luar Negeri. Di samping itu Pak Sugiono didampingi oleh Pak Yuda Nugraha, yang juga atasan almarhum di PWNI. Oke, artinya ini juga menjadi concern dari Kementerian Luar Negeri. Concern Kita kembali Kementerian Luar. fokus dengan pertemuan dengan pihak penyelidik. Nah, pada saat pertemuan dengan pihak penyelidik itu, saya bertanya, ini pertemuan dalam rangka apa? Apakah ada hal baru yang mau disampaikan kepada keluarga? Kalau tidak ada hal baru, hal-hal yang seperti disampaikan tanggal 29, mending kami pergi, mending kami tidak menghadiri. Nah, kemudian dari Wadir yang memimpin itu dengan Kabid Humas, Wadir mengatakan, ya dengar saja dulu apa yang disampaikan oleh penyelidik. Nah, sebelum menyampaikan itu, saya mengatakan yang ingin kami pertanyakan dan perdalam, pertama, masalah lakban. Yang kedua, masalah sidik jari. Yang ketiga, masalah privasi. Nah, dibukalah di situ masalah lakban. Jadi saya melihat apa yang ditayangkan di ruangan itu tentang lakban. Kemudian saya melihat ada lakban yang masih menggantung di sisi kiri bawah telinga dari almarhum. Saya tanya kepada penyelidik, kalau melihat posisi lakban yang masih menggantung, sisa lakban itu, arah lilitan dari mana? Akhirnya mereka belum jawab. Saya bilang, coba jawab, arah lilitan dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Akhirnya penyelidik mengatakan dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah. Berarti mata duluan tertutup. Baru kemudian hidung dan mulut. Nah, tujuannya jelas, kalau mata tertutup kan berarti tidak boleh melihat siapa yang melakukan itu. Dan kemudian saya tanyakan lagi, pada saat almarhum terlilit atau dililit lakban itu, posisinya berdiri, duduk, atau tidur? Kalau tidur tidak mungkin, karena kalau tidur bantal rapi, spray rapi, diselimuti. Itu pun tidak dijawab oleh penyelidik. Itu. Kemudian saya tanya, kenapa pada saat olah TKP pertama lakban digunting? Saya tanya dulu ke dokter forensik dari SCM. Apakah dokter menerima jenazah itu masih terlakban atau sudah terbuka? Nah, kenapa terbuka? Siapa yang buka? Nah, dikatakan digunting oleh Inavis. Saya tanya, kenapa digunting? Kalau tidak digunting kan kalau almarhum masih hidup ketika dilakban atau setengah hidup, pasti ada partikel-partikel nafas yang masih tersisa di dalam plastik resak sebelum dilakban itu. Nah, itu bisa dicek, bisa dilihat posisinya waktu almarhum masih hidup, setengah mati, atau sudah mati dilakban. Itu. Kenapa digunting? Jawabannya saat itu? Tidak dijawab. Tidak dijawab. Kemudian saya tanya, di lakban itu ditemukan sidik jari. Ya, katanya sidik jari. Ada berapa sidik jari? 4 sidik jari. Yang 1 teridentifikasi milik ADP, yang 4 tidak teridentifikasi karena rusak. Oke. Saya ingin konfirmasi, Anda mendengarkan ada 4? Ada 4, langsung dari penyelidiknya. Bukan 3? Bukan 4, dan itu ditayangkan di ruang rapat itu. 4, 1, ya, nomor sidik jari identifikasi pertama 000391 itu yang dikatakan milik dari ADP. Oke. 000392 itu yang dikatakan rusak, 000393 itu yang dikatakan rusak, 000394 itu yang dikatakan rusak. Berarti ada 4 kan? Oke. Bukan 3, 4. Oh, baik, baik. Ya. Saya ingin ke Pak Anton dulu, mengomentari apa yang disampaikan penyelidik sejauh ini. Pak Anton, karena background-nya juga dulu pernah reserse ya Pak ya. Terkait lakban Ya, tadi yang betul. disampaikan oleh tim kuasa hukum, kemudian sidik jari, Anda melihatnya prosesnya ada yang salahkah pada saat penanganan jenazah ini? Karena kita tahu proses investigasi, apakah seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda atau seperti apa, Pak Anton? Ya, sebetulnya untuk lakban ini kita sendiri tidak tahu secara detail. Itu harusnya ada ketika rekonstruksi. Iya. Bagaimana hasil rekonstruksi tersebut? Apakah
memang digambarkan demikian atau tidak. Karena memang untuk menentukan apakah ini bunuh diri atau dibunuh, ini salah satunya bisa dari lakban tadi seperti disampaikan oleh Pak Nikolai ya. Memang ada bekas-bekas napas. Kemudian juga apakah nanti juga dari otopsi bagaimana itu bisa diketahui paru-parunya itu, apakah paru-parunya itu menggelembung atau berisi atau tidak, seperti kita akan mengetahui bagaimana orang yang tenggelam atau ditenggelamkan, bagaimana orang yang digantung ataupun juga gantung diri. Ini akan ketahuan. Misalkan keluar feses ketika digantung. Nah, di sini apakah ini bagaimana penanganannya? Kita harus mengetahui olah TKP pertama dan juga hasil otopsi. Di sini hasil otopsi juga kami belum tahu, sehingga hal ini merupakan satu kematian yang mencurigakan atau suspicious investigation gitu kan. Nah, kemudian sekarang didapatkan ada bukti-bukti baru katanya. Ada kami lihat di media itu ada 24 kali check-in dengan seseorang. Saya tidak menyebutkan namanya karena belum jelas. Nah, ini pun juga apakah check-in ini di satu hotel yang sama, di tempat yang sama, ataukah di tempat yang berbeda, dan kurun waktunya kapan. Sebetulnya untuk mengungkap ini, kalau mau serius, saya kira tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena sebetulnya dari jejak digital itu asal tahu saja, walaupun nomor HP-nya itu kan hilang, asal tahu saja nomornya, kan itu bisa dilacak. Bagaimana istilahnya itu percakapannya, berapa kali di satu tempat itu akan ketahuan. Nah, justru di sini saya lihat di sini, maaf, mungkin rekan-rekan penyidik Polri secara maksimal ini. Ini pun juga saya agak bingung, ada apa ini sebetulnya. Nah, kemudian juga ini siapa pelakunya? Kalau dilihat dari pelakunya ini kan tidak ada jalan keluar masuk. Tidak ada jalan keluar masuk, tapi meninggal dunia. Ini kemungkinan ya yang melakukannya itu sangat profesional. Bisa saja dengan kunci palsu gitu kan. Dan Pak Anton, di sini pun juga bahwa kami yang agak melakukan ini sangat profesional, itu artinya kalau Pak Anton menilai kuat dugaan ini adalah dibunuh. Ya, sementara sekarang ini saya lebih condong ini adalah dibunuh gitu kan. Karena adanya bukti-bukti baru. Karena setiap pembunuhan itu pasti ada satu motif. Dan sekarang salah satu motif ini sudah agak terbuka gitu kan. Ini agak terbuka. Bahkan ketika di pertama kali pun juga kan istrinya itu beberapa kali mengecek seolah-olah tahu akan ada suatu kejadian. Nah, ini pun juga harus diperdalam sekali kesaksian istri itu. Kenapa sampai was-was sekali pada malam itu? Nah, mungkin istrinya pun juga belum membuka secara keseluruhan apa sebetulnya yang terjadi pada korban tersebut. Baik, Pak Anton. Nah, ini saya beralih ke narasumber lain, Pak Anton. Saya ke Mas Reza sekarang, karena ini analisanya setelah ada fakta-fakta baru yang disampaikan oleh pihak kepolisian, kemudian menguat kembali dugaan bunuh diri. Meskipun secara resmi pihak kepolisian menyatakan, mohon maaf, dibunuh. Meskipun sebelumnya polisi mengatakan ini adalah bunuh diri, Mas Reza. Tolong saya dikoreksi. Seingat saya Polda Metro Jaya tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah bunuh diri. Polda Metro Jaya mengatakan bahwa meninggalnya almarhum bukan akibat perbuatan orang lain, kurang lebih seperti itu. Tidak melibatkan pihak. Tidak melibatkan pihak orang lain. Kalau narasinya adalah tidak melibatkan pihak lain atau orang lain, maka kemungkinannya ada dua. Apakah itu suicide ataukah itu accident. Jadi kita tidak bisa hanya berfokus semata-mata kemungkinan almarhum meninggal akibat bunuh diri, tapi kemungkinan almarhum meninggal akibat kecelakaan. Mas Reza masih berpegang teguh pada kemungkinan itu? Ada 4 penyebab kematian. Natural, seseorang meninggal akibat situasi atau kondisi alami. Usia lanjut, penyakit kronis. Kondisi almarhum tampaknya tidak bisa kita masukkan ke dalam kelompok meninggal sebagai kondisi yang alami. Kemungkinan yang kedua, accident. Apa itu accident? Seseorang sedang melakukan suatu aktivitas.
tetapi berlangsung sebuah situasi yang muncul secara tiba-tiba dan berada di luar kendalinya, mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Itu definisi eksiden atau kecelakaan. Yang ketiga, suicide, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang keempat adalah homicide, meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Dari 4 penyebab kematian ini, 2 sudah bisa kita eliminasi, yaitu meninggalnya almarhum akibat kondisi alami dan meninggalnya almarhum akibat perbuatan orang lain. Mengapa meninggalnya almarhum akibat perbuatan orang lain saya eliminasi? Saya semata-mata mengacu pada data yang disajikan oleh Polda Metro Jaya yang disampaikan pada saat jumpa pers sekian bulan lalu. Itu sebabnya per detik ini saya menganggap karena 2 sudah dieliminasi, maka ada 2 kemungkinan menyebabkan almarhum meninggal dunia. Apakah almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri, atau bunuh diri, atau suicide, ataukah almarhum meninggal akibat kecelakaan. Polda Metro Jaya hingga hari ini tidak pernah mengatakan apakah ini meninggal akibat bunuh diri, sebagaimana intro CNN tadi, dan juga tidak pernah mengatakan ini adalah kecelakaan. Tapi nalar saya mengatakan, karena tidak ada intervensi atau pengaruh atau akibat dari perbuatan orang lain, maka 2 itu kemungkinannya. Kecelakaan ataukah bunuh diri. Oke, baik. Untuk pembuka juga di awal, sebelum saya ke Anda, saya kasih kesempatan dulu. Kalau menurut Anda, seperti apa? Kalau dari awal memang seperti dengan yang sudah disampaikan Bang Reza tadi, bahwa kepolisian memang tidak menyampaikan ini bunuh diri gitu ya, tapi tidak ada keterlibatan orang lain. Tapi menurut saya, dari hasil-hasil kebaruan yang saat ini kita sudah terima, itu ada sesuatu yang tidak sinkron gitu ya, terutama masalah dengan kondisi korban, seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolai tadi. Lalu timeline, siapa saja yang berhubungan dengan korban 24 jam atau seminggu sebelumnya. Sampai sekarang kita belum menemukan siapa itu gitu ya. Kalaupun sudah ditemukan, kita tidak mengetahui keterangan selanjutnya seperti apa, sedetil apa. Ini yang membuat masyarakat menjadi merasa kebingungan dan punya narasi-narasi tertentu. Nah, dari hal ini alangkah baiknya ketika kepolisian terbuka dan melakukan rekonstruksi ulang seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolai, bahwa ketika seseorang dengan luka atau dengan lilitan tadi itu, ketika direkonstruksikan dia melitnya dari mana? Apakah dia ada kidal? Gitu ya. Terus kira-kira ketika seseorang itu kehilangan nyawa tanpa bantuan orang lain, berarti dia melakukan sendiri, berarti ada hentakan. Nah, hentakannya itu seperti apa? Ketika hentakan itu terjadi, berarti kan ada sesuatu yang mungkin ada patahan dari tempat tidur atau hal lain. Ini kan sampai sekarang belum dijelaskan. Sehingga walaupun ada temuan baru, tidak membuat kesimpulan A menjadi kesimpulan B. Setidaknya yang kita ketahui adalah yang disampaikan atau yang sudah ditemukan itu belum lengkap. Sehingga pengumuman yang kemarin itu saya rasa teramat sangat terburu-buru. Itu saja dari saya, Mbak. Baik, ada hentakan seperti itu dan kita melihat bagaimana kemudian visualnya di awal cukup rapi. Apakah kemudian ada, karena ini ramai sekali narasinya, apakah memang ada manipulasi di lokasi tempat kejadian perkara atau seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Plus.